Cerita, Upin Ipin, di hutan ini melibatkan petualangan seru mereka bersama Ehsan, Jarjit, Mail, dan kawan-kawan lainnya. Mereka semua berangkat ke hutan untuk menjelajahi alam dan menemukan keajaiban di dalamnya. Saat mereka berada di sana, mereka menemukan sebuah gua yang misterius. Di dalam gua tersebut, mereka menemukan sebuah peti yang terkunci. Upin, Ipin, dan teman-temannya tertarik untuk mengetahui apa yang ada di dalam peti tersebut. Mereka mencoba berbagai cara untuk membuka peti tersebut, namun tidak berhasil. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari petunjuk di sekitar gua. Selama pencarian mereka menemukan serangkaian teka-teki yang harus dipecahkan untuk membuka peti tersebut. Setiap teka-teki membawa mereka ke tempat yang berbeda di hutan, di mana mereka harus menggunakan kecerdasan dan kerjasama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Di perjalanan mereka juga belajar banyak hal tentang alam dan lingkungan sekitar. Mereka menemukan berbagai tumbuhan dan hewan yang unik, serta mengalami petualangan yang mengasyikkan. Setelah melewati serangkaian tantangan dan memecahkan teka-teki yang sulit, akhirnya mereka berhasil membuka peti tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan harta karun berupa buku kuno yang berisi cerita-cerita legenda tentang hutan tersebut. Mereka pun belajar banyak nilai-nilai dan hikmah dari cerita-cerita tersebut. Dengan semangat petualangan yang tinggi, mereka kembali pulang dengan membawa pengalaman dan pengetahuan baru. Mereka berjanji akan kembali ke hutan untuk menjelajahi tempat-tempat lain dan terus belajar dari alam. Petualangan mereka di hutan menjadi pengalaman tak terlupakan yang menguatkan persahabatan mereka serta meningkatkan rasa ingin tahu akan keajaiban alam. Upin dan Ipin adalah dua anak laki-laki ceria yang selalu penuh dengan keingintahuan. Mereka sering terlibat dalam berbagai masalah lucu dan petualangan menarik di sekitar kampung. Dengan bantuan sahabat-sahabat mereka, kisah-kisah menarik pun tercipta. Ehsan adalah teman mereka yang cerdas dan selalu siap membantu. Dia juga gemar membaca dan menjadi sumber pengetahuan bagi Upin dan Ipin. Jarjit, di sisi lain, agak ceroboh tetapi memiliki hati yang baik. Mail, si kecil yang energik dan selalu penuh semangat, juga sering bergabung dalam petualangan mereka. Dalam setiap episode, Upin, Ipin, dan teman-temannya sering mengalami berbagai kisah yang mengajarkan nilai-nilai moral kepada penonton, seperti kejujuran, persahabatan, keberanian, dan banyak lagi. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kehilangan barang hingga memecahkan masalah di kampung mereka. Kisah-kisah mereka selalu diwarnai dengan keceriaan, humor, dan pelajaran yang bermanfaat bagi anak-anak. Bersama-sama, mereka menjalani beragam petualangan yang mengasyikkan di kampung halaman mereka, sambil mengajarkan makna pentingnya persahabatan dan kerja sama kepada para penonton. Upin, Ipin, Mail, Jarjit, dan Ehsan sangat bersemangat untuk menjelajahi hutan yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Mereka membawa peralatan camping dan persediaan makanan untuk petualangan yang menarik ini. Setibanya di hutan, mereka segera terpesona oleh keindahan alamnya. Pepohonan rindang, sungai mengalir, dan suara burung membuat mereka merasa sangat bahagia. Mereka mulai mendirikan tenda mereka di tepi sungai yang jernih. Namun, petualangan mereka tidak berjalan mulus. Ketika mereka sedang menjelajah, mereka tersesat di dalam hutan yang luas. Upin, yang biasanya sangat cerdas, kehilangan arah karena semua pohon terlihat serupa di sekitarnya. Dengan bantuan Jarjit yang cerdik, mereka mencoba menemukan jalan keluar. Ehsan, yang sangat terampil dalam hal bertahan di alam liar, membantu mencari sumber air bersih sementara Mail dan Ipin mengumpulkan kayu untuk membuat api unggun dan menaruh tanda di sekitar tempat mereka berada. Saat malam tiba, mereka berkumpul di sekitar api unggun. Mereka bercerita tentang pengalaman mereka dan menikmati makan malam bersama. Namun, kegembiraan mereka terganggu ketika mendengar suara aneh di kegelapan hutan. Mereka mengetahui bahwa suara itu berasal dari seekor binatang besar yang bersembunyi di semak-semak. Namun, dengan keberanian dan kepandaian mereka berhasil menenangkan binatang itu dan menemukan bahwa itu adalah beruang kecil yang tersesat. Dengan bantuan binatang itu, mereka berhasil menemukan jalan keluar dari hutan. Mereka sangat bersyukur atas bantuan binatang itu dan memutuskan untuk kembali ke hutan untuk menjalani petualangan lainnya suatu hari nanti. Setelah kembali ke rumah, mereka merasa petualangan itu memberi mereka banyak pelajaran. Mereka belajar pentingnya kerjasama, keberanian, dan pentingnya menjaga alam. Dengan ceria, mereka merencanakan petualangan berikutnya mereka,
kali ini dengan lebih banyak persiapan dan pengetahuan untuk menjelajahi alam dengan lebih baik lagi.